Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 34 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mari dikasih Tuhan, dikatakan bahwa orang benar ketika berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Jadi doa kita, seruan kita itu didengar Tuhan. Dan lebih lagi, bukan hanya Tuhan mendengar, tetapi Tuhan juga yang akan melepaskan kita dari segala kesesakan, dari segala yang menghimpit dan menekan hidup kita, dari segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mau berseru kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang berseru kepada Tuhan artinya orang yang butuh pertolongan Tuhan, orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Nah, ketika itulah Tuhan akan mendengar seruan kita dan melepaskan kita dari segala kesesakan. Firman-Nya katakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan Ia akan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Nah, patah hati artinya mengalami kecewa, mungkin amat sangat hatinya yang terluka, hati yang sakit, remuk jiwanya. Ya, pokoknya mengalami perkara-perkara yang itu membuat seseorang ya luka hati, bukan hanya luka ya, mungkin itu udah pahit hati segala macam lah pokoknya. Ya, hati yang sakit. Ya, Tuhan dekat kepada mereka. Nah, artinya apa? Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang demikian, orang-orang yang hatinya terluka, orang-orang yang mungkin mengalami banyak kecewa. Ya, kuncinya apa? Kita mau membuka diri kepada Tuhan. Intinya kita mau terbuka kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap penderitaan, luka hati, kekecewaan yang kita alami. Selama kita mau dekat dengan Tuhan, mau terbuka dengan Tuhan. Memang tidak dipungkiri, firman-Nya juga mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Banyak perkara-perkara yang
terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, orang benar. Tetapi janji Tuhan adalah Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, sedikit kalau tanpa pertolongan Tuhan, ya berat. Banyak kemalangan kita, masalah kita, pergumulan kita, kesesakan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan yang melepaskan semuanya itu, maka kita pun merdeka. Jadi Tuhan memerdekakan kita. Tuhan mau membebaskan kita. Sekali lagi kuncinya apa? Berserulah kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Selalu membuka diri terhadap Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Bahkan memulihkan hati yang terluka. Hati yang mungkin sakit. Tuhan mau pulihkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami itu. Terluka hatinya, dikecewakan orang. Dikhianati orang terdekat. Mungkin kita merasa bahwa aduh gak ada yang peduli lagi dengan aku. Dengar baik-baik. Tuhan peduli dengan hidupmu. Tuhan dekat kepada engkau. Saatnya berserulah kepadanya. Saatnya jujur dan terbukalah kepada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu. Ungkapkan apa masalah dan pergumulanmu. Memang tidak dipungkiri sekali lagi bahwa kemalangan, masalah demi masalah itu banyak terjadi atas hidup orang benar. Tetapi Tuhan berjanji. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Hati kita dan seluruh hidup kita. Jadi kemalangan banyak, masalah banyak. Tapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Jadi intinya di sini adalah sekalipun masalah datang seperti badai yang bertubi-tubi, tetapi kita percaya bahwa selama kita bersama dengan Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita dalam perlindungan Tuhan, maka kita pasti bisa melewati semuanya. Kita pasti berkemenangan, kita pasti mengalami kemerdekaan, kita akan dilepaskan dari semuanya itu, kita dimerdekakan dari semuanya itu. Karena itu, mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Tapi percayalah bahwa Tuhan Allah menyertai. Tuhan Allah yang akan mendengar setiap seruanmu. Tuhan Allah juga yang akan membebaskan, melepaskan, menghiburkan, menguatkan dirimu. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap percayalah Tuhan akan menolong hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami, hatinya terluka. Pergumulan datang silih berganti. Bahkan masalah demi masalah seperti badai yang tiada henti. Kami mau percaya Tuhan bersama dengan Engkau. Ketika kami mengandalkan Engkau. Ketika kami berseru kepadamu. Ketika kami dekat denganmu. Maka Engkau akan melepaskan kami. Engkau memerdekakan kami. Engkau sendiri Tuhan yang menolong hidup kami. Kami sadari Tuhan kami butuh Engkau. Bukan gagah kuat kami sendiri, tapi pertolongan-Mu dan kuasa-Mu lah yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.